Kita lanjut bahas BTT Kaisar Api episode 800. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan berakhirnya bencana di dalam kerajaan malaikat, Soyen dan juga yang lainnya, mereka kembali ke wilayah masing-masing dan mereka juga tidak berminat untuk ikut campur dalam urusan internal kerajaan malaikat ini. Soyen membiarkan mereka berkembang seperti biasanya. Lagi pula, pelaku yang telah menyusahkan Cleanser di masa lalu telah tewas. Dan itu tidak lain merupakan malaikat pembantai. Setelah mengalami pembaptisan dan juga konflik dari insiden kali ini, entah itu kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, atau bahkan kekuatan-kekuatan yang bersekongkol untuk mengepung klan Xiao, mereka semuanya menjadi panik. Bagaimanapun, kemarahan dari klan Xiao bukan sesuatu yang bisa mereka tahan saat ini. Masih berada di dalam kerajaan malaikat, beberapa malaikat agung kini telah berkumpul di sekitar Raja Malaikat yang terjatuh dan kemudian memandangi ke arah portal kuno di depan sana. Malaikat-malaikat agung ini tidak berdaya. Mereka menggelengkan kepalanya sambil berkata, Raja Malaikat yang terjatuh ini adalah kuil Ratu Malaikat dan putri kecil King Yuan telah berada di dalam tempat itu selama berhari-hari, namun tidak ada jalan untuk keluar. Sementara Yang Mulia Ratu Malaikat juga telah membawa banyak anggota kerajaan malaikat ke dalam tempat itu untuk mencoba membangunkan putri King Yuan. Raja Malaikat yang terjatuh menarik nafas dalam-dalam sambil melihat ke area terlarang dari kuil Ratu Malaikat ini, dan kemudian dia pun berkata, mereka di dalam sana baik-baik saja, aku masih bisa merasakan auranya. Tidak lama kemudian, pung! Sebuah ledakan telah muncul dari portal kuno tersebut. Lalu puluhan sosok yang diselimuti oleh sinar cahaya murni di tubuh mereka keluar satu persatu. Di antara sosok-sosok ini terdapat banyak ksatria malaikat yang kuat, dan bahkan juga ada malaikat agung Jenny. Di belakangnya saat ini ada dua wanita yang bersandar satu sama lain, dan mereka memiliki hubungan yang harmonis seperti ibu dan anak. Orang tersebut tidak lain merupakan King Yan, Ratu Malaikat sebelumnya dari kerajaan malaikat, dan juga putri kecilnya yang telah diakui menjadi ratu yang baru dan tidak lain adalah King Yuan. Detik berikutnya pandangan mata dari malaikat agung Jenny dan juga yang lainnya melihat ke arah Raja Malaikat yang terjatuh dengan pandangan mata penuh keterkejutan dan juga tidak percaya. Mereka berkata, Liu Mingxuan, kau itu sebenarnya manusia atau hantu? Bukankah kau telah mati di dalam perang dunia pertama? Pada saat itu, Raja Malaikat yang terjatuh tidak menanggapi perkataan dari kesatria malaikat dan juga malaikat agung Jenny tersebut. Tapi dia melihat ke arah King Yan dan juga King Yuan dengan mata yang berbinar. Selanjutnya, King Yan pun berjalan maju dan dia segera berkata, Aku tahu jika kau masih hidup. Tanpa ragu lagi, King Yan kini segera berpelukan dengan Liu Mingxuan. Saat keduanya berpelukan dengan cara yang cukup mesra ini, pandangan mata mereka melihat ke arah King Yuan, dan kemudian Raja Malaikat yang terjatuh tiba-tiba saja mengatakan, Anak gadisku, kemarilah, ayah ingin memeluk dirimu. Menghadapi kata-kata dari ayahnya tersebut, tubuh King Yuan sedikit bergerak mundur. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tidak, aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Mohon maaf. Meskipun King Yuan tahu bahwa ini adalah ayahnya, tapi dia tidak pernah bertemu sama sekali. Jadi masih ada perasaan yang cukup canggung untuk berkumpul bersama dengan kedua orang tuanya tersebut. Tiba-tiba saja Raja Malaikat terjatuh kali ini mengatakan, sekarang kerajaan malaikat kalian sudah damai. Malaikat pembantai sudah mati, dan ini semuanya berkat bantuan dari pemimpin aliansi api abadi, yaitu Soyen. Kita bisa menstabilkan kembali kerajaan malaikat, dan kalian berdua masih akan tetap menjadi ratu di seluruh kerajaan malaikat ini. Karena ras jahat asing tidak sederhana, dan kita tidak boleh membuat kesalahan apapun dalam perang dunia kedua yang akan datang. Gadis kecil, ini adalah barang titipan dari Soyen. Dia meminta tolong pada diriku untuk menyerahkannya padamu. Tidak kusangka bahwa kalian berdua
ternyata telah saling mengenal. Liu Mingxuan segera melulurkan telapak tangannya dan kemudian bola cahaya yang cukup aneh bersama dengan tongkat kerajaan malaikat kini telah muncul di tangannya. King Yan sambil melihat pada putrinya yaitu King Yuan, dia pun berkata, jiwa suci malaikat dan juga tongkat kerajaan malaikat akan menjadi milikmu, dan sekarang mulai hari ini juga kau merupakan ratu yang baru kerajaan malaikat ini. Sepenuhnya kau akan gantikan posisi dari ibumu. King Yan berkata seperti ini sambil menatap King Yuan penuh dengan kasih sayang. Sementara King Yuan menerima kedua benda itu secara perlahan sambil mengatakan, Xiao Yan. Selama ini King Yuan tidak pernah merupakan sosok dari Xiao Yan itu di dalam benaknya. Dia adalah pria yang telah membuat King Yuan mendapatkan pencapaian hingga detik ini. Kita berpindah ke markas besar di wilayah api yang tidak berujung. Sudah 3 hari semenjak semua orang kembali dari kerajaan malaikat. Dan hingga detik ini aliansi api abadi masih belum mengambil tindakan apapun. Seolah-olah mereka sedang mengamati perubahan yang terjadi pada dunia. Raja Suci tiba-tiba saja mengatakan, aneh sekali. Baru-baru ini aku mencoba pergi ke dalam dunia bawah kegelapan untuk bertemu dengan Xiao Yuntian, tapi aku tidak berhasil. Sepertinya jejak dari Xiao Yuntian telah tersegel dan juga menghilang dari dunia bawah kegelapan. Bahkan aku juga tidak menemukan pintu masuk ke dalam tempat itu. Xiao Tianming kemudian menimpali, pemimpin sangat kuat. Aku khawatir bahwa dia memiliki rencana untuk bisa mencapai level dewa perang yang sebenarnya. Raja Suci hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari Xiao Tianming. Sementara Xiao Yan tiba-tiba saja mengatakan, kali ini 4 bola roh telah berada di telapak tanganku dan hanya tinggal keberadaan bola roh bumi saja. Untuk mencegah situasi terakhir, kita masih perlu membuat rencana lebih awal dan juga matang. Xiao Yan tahu karena beberapa kekuatan yang tidak terduga dan juga misterius, hal itu membuat semua orang kesusahan untuk mencapai level dewa perang yang sesungguhnya. Dan jika ingin mencapai hal tersebut, mungkin mereka harus pergi menuju surga yang hilang. Tiba-tiba saja pemimpin Goa Es dan Salju sekarang berkata, bola roh terakhir yang merupakan bola roh bumi ada di tangan pemimpin pusat dunia manusia. Pemimpin pavilion jalur bintang juga menimpali benar. Apa yang dikatakan pemimpin Goa Es dan Salju tidak bohong. Di masa lalu kedua orang ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Raja Naga Emas. Mereka seolah-olah setia dengan pemimpin pusat dunia manusia, tapi itu sebenarnya hanya karena terpaksa. Tujuan awal mereka adalah untuk bersembunyi secara rahasia, kemudian bekerja sama dengan Raja Naga Emas dan juga yang lainnya untuk melenyapkan pemimpin pusat dunia manusia. Tapi karena orang itu sangat berhati-hati, makanya kedua orang ini tidak berani untuk bertindak sendirian dan menunggu kesempatan yang paling tepat untuk bisa melenyapkan pemimpin pusat dunia manusia tersebut. Xiao Yan, Xiao Tianming dan juga Raja Suci serta Raja Naga Emas memusatkan perhatian pada pemimpin Goa Es dan Salju dan juga pemimpin pavilion jalur bintang sambil bertanya, pemimpin pusat dunia manusia, makhluk macam apa dia sebenarnya? Pemimpin Goa Es dan Salju kemudian menimpali perkataan dari Xiao Yan. Orang itu sangatlah kuat. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang tidak terkalahkan. Kekuatannya aku khawatir sudah mencapai level dewa semu dalam pertempuran 1 lawan 1. Atau bahkan jika kalian berempat bergabung masih belum mampu menghadapinya secara langsung. Dan selama ini aku juga belum pernah melihat dia menggunakan kekuatan sepenuhnya di dalam pusat dunia manusia. Mendapatkan penjelasan seperti ini membuat raut wajah Xiao Yan dan juga yang lainnya menjadi sangat serius. Pemimpin pavilion jalur bintang kemudian menimpali. Saat ini terdapat berbagai masalah internal dan juga eksternal. Hanya dengan menstabilkan sepenuhnya kondisi dari dunia 1000 besar, maka kita bisa melawan ras jahat asing. Dan pusat dunia manusia mungkin adalah target yang harus kau fokuskan. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Xiao Yan kemudian berkata, baiklah,
Sekalipun pemimpin pusat dunia manusia itu sangatlah luar biasa, aku akan tetap pergi ke sana. Karena ini juga menyangkut nasib dari seluruh dunia seribu besar. Pemimpin Goa Es dan Salju tiba-tiba saja menimpali perkataan dari Soyen. Meskipun kau memiliki keinginan untuk pergi ke dalam tempat itu, namun kau harus memiliki kekuatan ataupun jejak khusus. Lagi pula, setelah aku bergabung dengan aliansi api abadi, aku dan juga pemimpin Pavilion Jalur Bintang sudah melakukan antisipasi dengan cara yang hati-hati terhadap pemimpin pusat dunia manusia. Pemimpin Pavilion Jalur Bintang kemudian menambahkan, dan untuk bisa melangkah ke dalam pusat dunia manusia kau membutuhkan artefak peringkat ke-13 dari dunia manusia ini, yaitu kunci Tong Tian. Tanpa memiliki benda tersebut, kau tidak akan pernah mampu menembus energi pelindung dari pusat dunia manusia. Bahkan kau juga tidak akan bisa menemukan lokasi dari tempat itu. Xiao Tianming kemudian berkata, keberadaan artefak itu sangatlah aneh. Bahkan jika kita ingin mencarinya, aku khawatir membutuhkan waktu yang sangat lama. Raja Suci juga menimpali. Selain itu, ada juga ras jahat asing dan dewa sejati dari ras jahat asing. Aku selalu merasa bahwa orang itu telah bersekongkol dengan pemimpin pusat dunia manusia. Saat ini mereka masih terdiam, mungkin sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar. Soyan dan juga yang lainnya terus menganalisa informasi sedikit demi sedikit, lalu merumuskan serangkaian peraturan yang bermanfaat bagi aliansi api abadi. Dan Soyen sekarang berbicara hanya ketika bahaya tersembunyi di pusat dunia manusia dihilangkan sepenuhnya, maka kita akan bisa fokus menghadapi ras jahat asing di pertempuran berikutnya. Jika tidak, mungkin kita akan selalu berada dalam kondisi yang sulit. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba terdengarlah sebuah ledakan dari arah luar. Dan kali ini seorang penjaga telah datang dengan cepat. Raut wajahnya terlihat sangat serius dan kemudian dia berteriak, "Pemimpin, barusan awan yang berada di langit meledak dengan keras. Kita telah menemukan aura misterius di dalam awan hitam itu. Namun fluktuasi gelombang ledakan telah membuat kita terlempar. Dan segera setelah itu ada sesuatu yang terjatuh dari langit. Tolong lihat benda apa ini." Prajurit itu pun memberikan sebuah kunci yang berwarna putih keperakan kepada Soyen. Melihat hal seperti ini membuat pemimpin Pavilion Jalur Bintang dan juga pemimpin Goa Es dan Salju segera berkata, ini sebenarnya adalah artefak yang digunakan untuk bisa memasuki pusat dunia manusia, dan ini adalah kunci Tong Tian yang sedang kita cari. Soyen, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, siapa sebenarnya yang telah mengirimkan benda ini? Semuanya, mungkin pembahasan kali ini kita bubarkan saja, dan setelah beristirahat selama beberapa hari, kita akan segera pergi menuju pusat dunia manusia. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, banyak orang di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka mulai membubarkan diri. Waktu pun terus berlalu, dan untuk sementara ini, situasi di seluruh dunia seribu besar menjadi tegang. Banyak orang tahu bahwa malaikat pembantai telah tewas, dan kerajaan malaikat juga telah menurun. Kita berpindah ke dalam dunia bawah ke-8. Di wilayah tersebut, materi kegelapan telah menyelimuti seluruh langit. Bahkan aura kematian juga menyebar di dalam tempat ini. Dan sekarang Xiao Yuntian tampak seperti orang yang sekarat. Dia berbaring di atas peti mati. Tubuhnya juga sedikit gemetaran untuk saat ini. Muncul di dalam kerajaan malaikat, bertarung melawan tubuh energi dari dewa sejati, dan juga telah menampilkan kekuatan panah dewa 2 kali berturut-turut. Hal itu menyebabkan Xiao Yuntian benar-benar menguras tenaga di dalam tubuhnya. Kali ini dia sangat lemah. Tiba-tiba saja sumber cahaya menyilaukan menyambar sekujur tubuh Xiao Yuntian dan membuatnya runtuh sedikit demi sedikit. Hal ini telah memperlihatkan sebuah tanda kehancuran. Xiao Yuntian hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, apakah aku memang akan mati hari ini? Tidak lama kemudian ada sebuah suara yang bergema dari arah langit. Xiao Yuntian, aku tidak menyangka bahwa kau sangat lemah. Namun pada akhirnya mereka yang berbuat jahat dan juga berbuat baik
akan menemui kematian. Mendengarkan suara tersebut membuat pupil mata dari seorang Xiao Yuntian menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat pada tempat sekeliling dengan cara yang tercengang. Xiao Yuntian pun segera berteriak dengan keras, "Mustahil! Dunia bawah kegelapan telah aku penjara. Tidak ada seorang pun yang akan bisa menemukan jalan ke dalam tempat ini kecuali orang tersebut memiliki kekuatan dewa semu yang sangat kuat. Kau bahkan tidak akan pernah mampu menembus segel yang telah kubentuk." Selanjutnya dari arah langit kembali terdengar suara. Kekuatan dewa semu, apa itu? Aku adalah dewa yang sebenarnya. Aku adalah rumah para dewa, dan kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia-manusia seperti kalian. Xiao Yuntian secara perlahan berdiri dari peti matinya dengan kekuatan kehidupan yang perlahan hancur di dalam tubuhnya. Ekspresi wajah Xiao Yuntian menjadi sangat serius dan kemudian dia berteriak, "Apakah kau sebenarnya merupakan orang misterius yang telah mengejar Dewi Yaoji, mencoba menyakiti klan Xiao milikku, dan diam-diam memikat malaikat pembantai serta pemimpin pusat dunia manusia? Satu lagi biar ku tebak, sebenarnya kau adalah pemimpin medan perang kuno. Benar atau salah?" Suara dari langit kembali berkata, "Apakah sebenarnya kau sudah mampu menebak siapa aku yang asli? Kau memang sangat cerdas. Kau juga sama kuatnya dengan Xiao Tianyuan. Tapi sayangnya, orang itu telah terjatuh ke tanganku. Kekuatanmu saat ini hanyalah dewa semu. Aku ingin lihat seberapa besar gelombang yang bisa kau buat." Tiba-tiba saja dari atas langit muncul api yang berwarna putih susu dan itu terjatuh seperti meteor. Bahkan kekuatan api putih susu ini telah melampaui pemahaman dari Xiao Yuntian. Jiwanya bergetar dengan hebat. Xiao Yuntian yang telah berubah menjadi sangat serius, dia berkata, "Baiklah jika begitu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang asli." Pada akhirnya dari dalam tubuh Xiao Yuntian langsung melepaskan seluruh kekuatan yang dia miliki. Nyala api yang luar biasa sekarang telah langsung berubah menjadi lautan api. Namun, jika itu dibandingkan dengan api putih susu, masih tidak ada apa-apanya. Bahkan fluktuasi dari api putih susu yang telah menjadi meteor dan terjatuh dari atas langit itu bisa dengan mudah mengguncang pikiran seorang Xiao Yuntian. Masih tidak ingin menyerah, kekuatan yang jauh lebih besar dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yuntian dan kemudian bertabrakan dengan api putih susu yang membuatnya menyebar dalam sekejap. Menyaksikan hal seperti ini, suara dari atas langit kembali bergema, "Kau benar-benar kuat dan kau juga bisa merasakan keberadaan dari dewa ini. Namun sekarang, mari kita akhiri sepenuhnya. Terimalah hukuman kematian." Seluruh energi yang berada di dalam dunia bawah kegelapan menjadi sunyi. Tiba-tiba langit memiliki 8 lubang hitam dan ada 8 sosok yang kali ini muncul dari dalam tempat itu. Raut wajah dari Xiao Yuntian berubah menjadi sangat serius ketika melihat kemunculan 8 orang ini. Selanjutnya, dengan penuh keterkejutan, Xiao Yuntian pun mengatakan, "Tetua tertinggi Xiao Tianyuan, mustahil. Kenapa kau bisa berada di pihak dari orang ini?" Xiao Yuntian kemudian sekali lagi mengatakan, "Dan api putih susu sebenarnya adalah kekuatan suci dari api suci." Suara di atas langit kembali menggema. Kau terlambat mengetahui hal ini dan dunia pada akhirnya sepenuhnya akan kembali ke dalam genggaman tanganku. Api putih susu kembali terlempar dari arah langit dan kemudian hal seperti itu menabrak tubuh dari seorang Xiao Yuntian. Pada akhirnya dia pun kini telah lenyap. Meskipun telah mampu melenyapkan Xiao Yuntian, pemimpin dari medan perang kuno ini, dia harus membayar harga yang mahal. Dirinya pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Xiao Yuntian dan juga orang-orang klan Xiao yang lainnya, meskipun kalian berbakat dan juga tidak terkalahkan, namun pada akhirnya kalian mati karena rasa ingin tahu." Sekarang dalam pertempuran terakhir, Tian Yuanxi dan juga Di Yuanxi, siapa yang akan menang? Setelah mengatakan hal seperti ini, dunia bawah kegelapan
kembali tenang dan seolah-olah tidak terjadi apapun di dalam tempat ini. Bahkan tubuh dari Xiao Tianyuan dan juga 7 yang lainnya juga kembali masuk ke dalam lubang yang berada di langit dan menghilang dalam seketika. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya saat ini Xiao Yuntian, pemimpin dari klan Xiao, telah tewas. Waktu berlalu dengan cepat, dan ini sudah 1 bulan semenjak pertempuran pertama di dalam kerajaan malaikat. Dan selama periode waktu ini, situasi di seluruh dunia 1000 besar menjadi bergejolak. Mereka yang selalu mendampingi pusat dunia manusia dan juga malaikat pembantai untuk menyingkirkan klan Xiao di masa lalu masih memiliki rasa gelisah di dalam hati masing-masing. Tapi hingga detik ini klan Xiao tidak melakukan pergerakan. Tampaknya mereka sudah tidak mementingkan aksi balas dendam pribadi, karena orang-orang seperti Xiaoyan juga tahu bahwa kekuatan dari orang-orang ini masih dibutuhkan untuk melawan pasukan ras jahat asing. Dan dalam kurun waktu 1 bulan ini juga telah terlalu banyak terjadi perubahan di bagian-bagian lain dari dunia 1000 besar. Yang pertama adalah kerajaan malaikat. Dengan matinya malaikat pembantai, sekarang kerajaan malaikat telah mendapatkan kembali kejayaan. Ratu malaikat sebelumnya, yaitu King Yan, telah mengungkapkan berbagai konspirasi kejahatan malaikat pembantai, dan kemudian dia bersama dengan raja malaikat yang terjatuh serta King Yuan mulai memulihkan berbagai hal yang telah dirusak di dalam kerajaan malaikat ini oleh malaikat pembantai sebelumnya. Bahkan kutukan yang dimiliki para kesatria juga telah diangkat. Meskipun kekuatan mereka keseluruhan sekarang tidak sebaik ketika dipimpin malaikat pembantai, tapi masih bisa dibilang anggota kerajaan malaikat tetap menjadi andalan untuk bisa menghadapi pusat dunia manusia dan juga ras jahat asing. Kemudian dunia hantu dan juga dunia iblis. Tempat itu telah diserang oleh ras jahat asing, tapi pertempuran berakhir dengan cara yang seimbang. Hingga pada akhirnya kekuatan aliansi api abadi muncul untuk memberikan bantuan, dan mereka berhasil mengalahkan pasukan ras jahat asing itu. Kita berpindah ke wilayah api yang tidak berujung, tepatnya pada altar api abadi. Kali ini di tempat itu telah berkumpul 4 istri Xiaoyan, Raja Suci, Raja Naga Emas, Raja Petir, dan juga para pemimpin tingkat tinggi. Pandangan mata mereka telah menjadi sangat serius. Meskipun di tangan dari Xiaoyan telah memegang kunci Tong Tian untuk bisa masuk ke dalam pusat dunia manusia, tapi Xiaoyan tidak bertindak dengan cara gegabah. Dia terus mengumpulkan berbagai informasi tentang pusat dunia manusia, karena pertempuran ini sangatlah penting dan harus memiliki strategi yang jitu. Pandangan mata Xiaoyan melihat pada tempat sekeliling, dan kemudian dia mulai mengatakan, "Aku berencana untuk menggunakan kekuatan jiwa demi memata-matai pusat dunia manusia secara menyeluruh." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Raja Suci dan juga Xiao Tianming hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, lakukan dan kita akan melindungimu." Tanpa ragu lagi Xiaoyan mengambil posisi duduk bersila. Dia kemudian memejamkan matanya. Lalu gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu pun mengembara ke berbagai penjuru dunia dari dunia 1000 besar. Seolah-olah Xiaoyan sedang mencari sesuatu, dan setelah sekian lama, kekuatan jiwa milik Xiaoyan itu pun kini telah tiba di sebuah tempat tertentu. Lalu proyeksi dari kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini seperti cermin yang besar di hadapan mereka, dan kemudian bisa menyaksikan berbagai adegan yang telah ditampilkan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan ini. Pandangan mata mereka pun sangat terkejut ketika menyaksikan pemandangan sebuah pulau terpencil yang mengambang di atas dunia api. Pulau ini sendiri panjangnya hanya sekitar 30 meter, namun memiliki energi hitam yang pekat, dan itu terlihat mengerikan. Xiao Tianming tidak kuasa menahan diri ketika merasakan fluktuasi dari energi hitam pekat yang kemudian dia berkata, "Apakah ini adalah tempat tinggal dari pemimpin pusat dunia manusia?" Selanjutnya, mereka pun bisa menyaksikan sebuah alun-alun yang sangat luas yang di samping-sampingnya telah dipenuhi batu-batu kristal hitam yang pekat.
Bahkan, susunan-susunan dari formasi aneh juga menyelimuti seluruh tempat ini. Di bagian tengah dari tempat tersebut terdapat banyak rantai yang telah mengikat sosok manusia dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Di dahi dari manusia itu memiliki simbol dari tato klan Xiao, Raja Suci, dan juga Xiao Tianming. Kemudian berseru secara serempak, itu adalah tetua kedua, Xiao Bao. Xiao Yunming tampak bingung dan kemudian dia bertanya, tetua kedua, kenapa dia bisa ditangkap? Ekspresi bermartabat muncul dalam pandangan mata Raja Suci dan kemudian dia berkata, apakah sebenarnya kau tidak mengetahui sesuatu? Meskipun kekuatan tetua kedua hanya mendekati tingkat reinkarnasi ke-9, tapi dia adalah master formasi pertempuran. Aku khawatir dia satu-satunya master formasi pertempuran terbaik di dalam dunia ini. Jelas dia ditangkap oleh pemimpin pusat dunia manusia adalah untuk dimanfaatkan kekuatan master formasi pertempurannya. Tepat ketika kekuatan jiwa dari seorang Xiaoyan akan mencoba menyelidiki lebih jauh lagi, tiba-tiba saja ada sebuah telapak tangan meluncur dengan cepat, lalu diar menghantam kekuatan jiwa Xiaoyan ini dan menghancurkannya dalam seketika. Xiaoyan tiba-tiba saja membuka matanya dan dia pun menyemburkan cairan merah. Meskipun Xiaoyan cukup terkejut dengan serangan barusan, namun dia memahami sesuatu yang kemudian membuat Xiaoyan berkata, orang yang memberikan serangan pada diriku tampaknya bukan pemimpin pusat dunia manusia, dan kekuatan orang ini hanya berada di tingkat setengah dewa. Tapi kenapa rasa-rasanya sangat aneh? Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa yang telah memberikan serangan pada Xiaoyan? Jika bukan pemimpin pusat dunia manusia, mungkinkah itu adalah orang yang sama yang telah melenyapkan Xiao Yuntian, yaitu pemimpin medan perang kuno? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol.